Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1191. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lihat dengan jelas bagaimana ibu menggunakan pedang ini, kata ibunya Kinyiwechi. Seketika pedang di tangan Kinyiwechi pun bergerak. Dan boom, tiba-tiba cahaya pedang muncul di dunia ini. Lampu pedang ini sangat sederhana, tetapi tampaknya itu mengandung kekuatan surga. Dan itu sepenuhnya berkumpul di tangan Kinyiwechi. Cahaya pedang yang indah mengembun menjadi cahaya pedang yang sangat sederhana. Tetapi ketika cahaya pedang ini keluar, tampaknya langit alam semesta terintegrasi sepenuhnya ke dalam pedang tersebut. Satu pedang ini itu sepertinya mampu menghancurkan 10.000 sihir dan memberikan perasaan seperti dunia akan terhunus oleh pedang ini. Kemudian cahaya pedang bertabrakan langsung dengan sungai hitam Dewa Iblis dan duar. Saat berikutnya, sungai hitam yang dipacu oleh Dewa Iblis terbagi menjadi dua. Kemudian terdengar suara retak seolah-olah ada cahaya yang melintas. Garis hitam seketika muncul di alis Dewa Iblis. Dan saat berikutnya alis Dewa Iblis itu tiba-tiba berlumuran darah dan dia melihat ke depan dengan tatapan yang kosong. Matanya memadat. Tuanku Dewa Iblis. Di belakangnya 5 Master Iblis kuat berseru secara serentak. Namun Dewa Iblis tidak merespon. Energi iblis yang tak terbatas menghilang seketika. Dan tubuh Dewa Iblis perlahan menghilang. Dia sebenarnya nampak akan menghilang. 5 Master Iblis di belakang Dewa Iblis nampak semuanya terkejut. Dan Kincen juga menyaksikan adegan ini dengan tatapannya yang kosong. Apa yang dia lihat sebelumnya? Patriark dari klan Roh Iblis yang digelar Dewa Iblis dibunuh hanya dengan satu pedang. Brengsek. Di dunia yang kacau, leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Swadara juga nampak lesu. Apakah ini nyonya? Brengsek, ini terlalu kuat. Leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Swadara nampak tercengang. Sedangkan Lord of the Abyss, dia juga nampak benar-benar tercengang. Itu terlalu berbahaya dan semua orang akan putus asa. Dalam sekejap mata, ibunya tuannya itu tiba-tiba membunuh Dewa Iblis dengan satu pedang. Metode ini sungguh bertentangan dengan langit. Di dunia kacau cakram Gyo Qian Kun, leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Swadara saling memandang. Hanya satu kata yang muncul di mata mereka yaitu kuat, terlalu kuat. Ibunya Kincen ini sangat kuat, sangat-sangat kuat. Keduanya menganggukkan kepala. Untuk ahli di ranah puncak akhir yang mulia surgawi seperti Dewa Iblis, sangat sulit bahkan bagi yang tertinggi biasa untuk bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Tetapi Kinyiwechi, ibunya Kincen ini benar-benar melakukannya. Tetapi tubuh ibunya ini sangat istimewa. Sepertinya saya tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya, kata leluhur naga Hong Huang. Ya, saya juga tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya, kata leluhur suci Swadara. Dia juga mengangguk. Tidak heran kalau tuanku punya bakat seperti itu. Sepertinya gen mereka luar biasa, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata lagi, omong kosong, ini lebih dari sekedar luar biasa, kata leluhur suci Swadara. Dia mengangguk lagi. Saya tidak tahu siapa ayah Kincen itu, kata leluhur naga. Dia bertanya-tanya. Ya, benar, siapa ayahnya? Namun saya pikir ayahnya pasti adalah master yang tiada taranya, kata leluhur suci Swadara. Lord of the Abyss di samping memandangnya. Dia sedikit terkejut. Kedua orang ini bagaimana dengan lagu gadanya? Namun setelah mendengar perkataan dari leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Swadara, Lord of the Abyss tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ya, ayah tuan memang sangat kuat. Apa? Leluhur naga dan leluhur suci Swadara pun seketika menoleh dan lalu menatap Lord of the Abyss. Pernahkah kamu melihat ayahnya? Mendengar pernyataan itu, Lord of the Abyss tersenyum pahit. Ya, saya ditekan oleh ayah Kincen di alam yang lebih rendah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oh, saya lupa mengatakan ketika saya ditekan waktu itu.
saya lebih kuat dari Dewa Iblis ini. Begitu pula kultivasi saya, puncak, akhir yang mulia surgawi. Tidak, saya waktu itu bisa dianggap sebagai setengah langkah yang tertinggi. Tetapi saya langsung ditekan oleh ayah tuan. Untungnya karena saya adalah pewaris klan Iblis Abis. Saya berasal dari klan Iblis Abis dan tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Jadi saya masih dapat bisa hidup sampai hari ini, kata Lord of the Abyss. Apakah kamu yakin? Leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Suandara nampak memiliki mata yang berkedip. Dua senior, apakah ada yang salah? Kata Lord of the Abyss dengan sedikit terkejut. Ibunya Qin-Chen itu sangat kuat. Apakah kamu yakin bisa bertahan hidup di bawah tangan ayah Qin-Chen? Lihatlah kekuatan ibunya saja. Dan membunuh iblis di tingkat puncak yang mulia surgawi dengan hitungan detik. Bahkan jika kamu waktu itu adalah ahli setengah langkah yang tertinggi. Bagaimana mungkin ayahnya Qin-Chen itu tidak bisa membunuhmu? Kata leluhur naga Hong Huang. Ya, saya juga merasa bahwa sekarang saya sangat curiga bahwa alasan mengapa Anda tidak mati itu bukanlah karena identitas Anda dari ras iblis abis, tetapi sepertinya ayahnya Qin-Chen itu melihat kamu masih memiliki beberapa manfaat, kata leluhur suci Suandara. Ya, sudah jelas bahwa ayahnya Qin-Chen yang telah melatih tim untuknya. Anda tahu, melihat Anda, saya memikirkan makhluk di dunia panah sedikit mirip dengan Anda, kata leluhur naga Hong Huang. Makhluk dunia panah maksudnya apa? Kata leluhur suci Suandara dan Lord of the Abyss. Dia sepertinya mengerutkan kening. Contohnya seperti Shiki. Konon saat anak-anaknya masih kecil, Shiki mencari kotoran kemana-mana, lalu memasukkannya ke dalam bola kotoran. Tetapi ini bukanlah untuknya sendiri, tetapi untuk keturunannya, dan menyimpan makanan untuk keturunannya. Dan setelah keturunannya lahir, maka keturunannya dapat makan, kata leluhur naga Hong Huang. Mendengar itu, Lord of the Abyss wajahnya awalnya gelap, tetapi nampak leluhur suci Suandara merasa bahwa ini benar. Senior leluhur naga, kamu adalah kakak laki-laki, tetapi kamu tidak bisa membandingkanku dengan seorang kotoran. Ini terlalu menghinaku, kata Lord of the Abyss. Kamu salah paham, faktanya dalam metamorfosis ini, Anda bukanlah orang yang brengsek, kata leluhur naga Hong Huang. Kembali keluar ke medan perang 10.000 ras. Ibu, kata Qin-Chen, dia melihat ke arah ibunya Qin Yueqi. Dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Sangat kuat. 5 iblis yang tersisa nampak semuanya merubah ekspresinya dan mereka meraung satu demi satu. Dan dengan ketakutan di mata mereka, tetapi mereka semua nampak bergegas menyerang Qin Yueqi dengan panik. Tiba-tiba energi iblis yang mengepul menyapu dunia ini mengguncang dunia ini. Mereka melakukan ini karena mereka tahu bahwa sekarang mereka terjebak di dunia kecil wanita ini, dan mereka tidak dapat melarikan diri dari sini kecuali mereka dapat membunuh wanita di depan mereka. Kelima ahli Master Iblis ini sangat kuat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika mereka sebelumnya berdiri di belakang Dewa Iblis, mereka merasa bahwa mereka hanya 5 pengikut. Tetapi sebenarnya ketika mereka berlima menembak bersama, mereka dapat mengeluarkan kekuatan iblis yang menakutkan dan bahkan aura Qin-Chen pun sedikit ditekan. Iblis layak menjadi ras teratas di alam semesta dan jumlah mereka memang terlalu banyak. Tetapi melihat itu, nampak ekspresi ibunya Qin-Chen, Qin Yueqi, sangat tenang menghadapi lautan iblis yang luas. Tidak ada gelombang di matanya. Hanya saja ketika lautan hitam menyapu, dia mengangkat tangannya lagi dan mengeluarkan pedangnya. Pedang karat misterius di tangannya itu meledak tiba-tiba. Pedang itu berkilau seperti laut, membelah lautan. Lautan iblis hitam di depannya langsung terbelah dan terkoyak. Dan pada saat berikutnya, garis hitam muncul di tengah alis kelima master iblis yang kuat itu. Darah muncrat dari sana, dan ekspresi kelima master iblis itu nampak kusam. Jiwa mereka pun hancur oleh pedang ini, dan tubuh mereka pun terjatuh lalu meninggal. Tubuh mereka berangsur-angsur menghilang, sumber iblis runtuh, sumbernya menyatu dengan langit dan bumi, dan kembali ke alam semesta. Dengan satu pedang, 5 ahli Master Iblis yang kuat telah jatuh di tempat. Patuh, kata Qin Yueqi, dia menggetarkan pedang karat misterius itu, dan tubuh pedang karat misterius nampak bergetar, seolah-olah Qin Yueqi memperingatkan jiwa dingin di dalam pedang karat misterius.
Tiba-tiba pedang karat misterius itu menjadi lebih terkendali. "Jika kamu berani memperlakukanku dengan salah lagi, aku akan membiarkanmu pergi tanpa jiwa," kata ibunya Qin-chen Qin-Yueqi dengan tenang. Seperti seorang ibu yang memanjakan anaknya, namun membuat langit bergemuruh dan langit bergetar. Inilah kesatuan semua hukum. "Chen-er, pegang pedang ini," kata Qin-Yueqi. Dia menyerahkan pedang itu kepada Qin-chen. Qin-chen mengambil pedangnya dan menemukan bahwa meskipun pedang karat misterius itu masih ganas dan dingin, tetapi itu sekarang jauh lebih baik, seolah-olah dia takut dipukuli. "Ibu, tahukah kamu jiwa di dalam pedang ini?" kata Qin-chen. Dia bertanya. "Ya, ibu tahu keberadaan di dalam pedang ini, dan ibu juga tahu bahwa dia selalu ingin membawamu pergi," kata ibunya Qin-Yueqi. "Apakah pada saat di benua Tianwu ibu juga sudah mengetahuinya?" kata Qin-chen. Dia berkata dan kaget. Mendengar itu ibunya Qin-Yueqi pun ragu-ragu, tetapi dia kemudian mengangguk. Mendapati itu Qin-chen terdiam. Ternyata di saat ibunya berada di kerajaan Daqi, dia mengetahui bahwa pedang karat misterius di tangannya ini luar biasa. Namun ibunya telah menyembunyikannya begitu dalam sehingga ia bahkan tidak bisa melihatnya. Memikirkan hal ini, Qin-chen tiba-tiba memiliki banyak keraguan di hatinya. "Tidak apa-apa untuk memberitahumu, pedang ini telah menyegel ahli teratas pendekar pedang kuno. Orang ini memiliki nama terkenal di alam semesta ini, yaitu pedang iblis," kata Qin-Yueqi. "Pedang iblis," gumam Qin-chen. "Ya, orang ini pernah menjadi pendekar pedang terbaik di alam semesta ini. Dia menantang semua pendekar pedang dan pendekar pedang dari semua ras di alam semesta. Tidak ada seorang pun yang menjadi musuhnya, kecuali leluhur pedang dari papilun pedang Tongtian. Namun karena dia begitu terobsesi dengan pedangnya, dia akhirnya mengambil jalan yang salah," kata Qin-Yueqi. Mendengar itu Qin-chen merutkan kening. "Salah?" Ibunya menjelaskan lagi. Hasil akhirnya dia menjadi gila untuk meningkatkan kultivasi pedangnya. Dia dengan kejam membunuh orang-orang kuat dari 10.000 ras, membunuh seluruh mayat di seluruh ras, dan semua ras ingin membunuhnya, kata Qin-Yueqi. Mendengar itu Qin-chen pun terkejut. "Apakah ini sangat gila?" gumam Qin-chen. "Semua ras ingin membunuhnya." Kemudian dia tidak puas dengan membunuh ahli teratas dari 10.000 ras. Jadi dia ingin menantang hukum surgawi alam semesta dan aturan tertinggi alam semesta, kata Qin-Yueqi lagi. "Apa, menantang aturan tertinggi alam semesta?" Mendengar itu Qin-chen pun terkejut. Bisakah kekuatan tertinggi di alam semesta juga ditantang? Seolah-olah mengetahui keraguan Qin-chen, ibunya Qin-Yueqi pun menjelaskan, "Kekuasaan tertinggi alam semesta memang dapat ditantang. Anda harus tahu bahwa setelah yang tertinggi ada alam lain, transendensi." Mendengar itu Qin-chen sedikit terkejut. Apakah benar ada alam lain? Qin-chen juga hanya mendengar dari leluhur pedang karena dia waktu itu menyebutkannya ketika dia berada di makam pedang. Di dunia yang kacau, leluhur naga dan yang lainnya juga nampak berhenti. Mereka bertiga berhenti berdebat. Mereka bertiga menajamkan telinga dan mendengarkan dengan cermat. Mereka sepertinya mendengar sesuatu yang luar biasa dan mata mereka bersinar. Menurut pengetahuan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui tentang ranah transendensi? Tetapi keadaan ini sangat sulit dicapai bahkan di zaman kuno. Ini adalah tujuan dari hampir semua makhluk purba. Dikabarkan bahwa mencapai ranah transendensi benar-benar dapat melampaui alam semesta, dan bahkan aturan tertinggi pun tidak bisa menindasnya. Alam semesta tidak dapat lagi mengikat Anda sama sekali. Ini adalah sesuatu yang ingin dilakukan oleh makhluk manapun di alam semesta ini, tetapi tidak dapat melakukannya. Bahkan leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah hanya samar-samar menyentuh ranah ini di zaman kuno. Dan masih ada jarak dari ranah transendensi yang sejati. Jika tidak, mereka tidak akan bisa terjebak di alam Dewa Piantin ini. Kemudian ibunya Qin-chen, Qin-Yueqi melanjutkan, "Anda harus tahu bahwa ranah yang mulia dapat melampaui alam semesta dan surga. Tetapi melampaui surga dan kembali ke surga, ia hanya mampu melampaui beberapa aturan kosmik biasa. Namun masih harus ditekan oleh aturan tertinggi alam semesta. Situasi dalam semesta adalah apa yang ingin dilakukan oleh pedang iblis ini. Dan pedang iblis ini juga ingin menantang aturan tertinggi alam semesta dan membunuh asal-usul alam semesta," kata Qin-Yueqi. "Apa?
membunuh asal-usul alam semesta. Ini benar-benar orang gila. Tidak heran dia disebut pedang iblis, kata Qin-chen. Lalu ibu, apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Qin-chen lagi. Kemudian, dia ditekan oleh ayahmu, kata Qin Yuechi. Ayahku, gumam Qin-chen. Ayah anak Qin-chen, kata leluhur naga dan leluhur suci sungai darah. Sementara Lord of the Abyss, dia hanya mengedipkan matanya. Benarkah dia waktu itu hanyalah sebuah kotoran? Kemudian Qin Yuechi memperingatkan, saya tahu Anda selalu ingin mengendalikan pedang ini. Tetapi karena perbuatan pedang ini di masa lalu, itu telah merusak surga. Jika ini adalah pilihan terakhir, jangan mendesak jiwa di dalam pedang karat misterius ini. Jika aturan tertinggi alam semesta melihat keberadaan pedang iblis di dalam pedang karat misterius ini, maka dia akan ditolak. Namun walaupun begitu, tentu saja kekuatan pedang ini juga luar biasa dan dapat membantu Anda di saat-saat kritis, kata Qin Yuechi. Dia menjelaskan kepada Qin-chen. Mendengar itu, Qin-chen pun mengangguk. Sepertinya penggunaan pedang ini harus berhati-hati untuk saat ini, kata Qin-chen. Juga ada banyak benda asing di tubuhmu. Sebelum tingkat kultivasimu terlalu rendah, Anda memerlukan restu dari benda asing. Itu merupakan kebiasaan buruk. Sekali Anda terlalu mengandalkan hal-hal asing, maka Anda akan mengabaikan perkembangan kekuatan Anda sendiri. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak memiliki apa-apa selain benda asing, kata Qin Yuechi. Dia mengajari Qin-chen. Mendengar itu, Qin-chen pun mengangguk. Yah, baik ibu. Meskipun Qin-chen selalu mengingatkan dirinya untuk tidak bergantung kepada benda asing, namun seringkali ada kebiasaan buruk yang dilakukan tanpa disadari. Dan ini yang paling menakutkan. Dan sebisanya Qin-chen harus menggunakan kekuatannya sendiri dan tidak boleh tergantung oleh harta karun apapun. Karena Qin-chen harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu daripada bergantung kepada hal-hal di luar kekuatannya. Seperti teknik pedang yang sebelumnya ditampilkan oleh ibu, apakah kamu bisa memahaminya? Kata Qin Yuechi. Sepertinya aku memahaminya, tetapi sepertinya tidak, kata Qin-chen yang merutkan kening. Pedang yang digunakan ibunya sebelumnya sangat sederhana, tetapi walaupun sederhana itu sangatlah kuat. Tidak ada aturan khusus tentang teror, namun sepertinya mampu memutus segala sesuatu di alam semesta. Sebenarnya, pedang itu seperti manusia, kata Qin Yuechi. Dia pun kemudian berkata lagi, banyak orang yang berkuasa di dunia. Jika mereka ingin menjadi kuat, mereka harus berkeliling dunia, melakukan perjalanan melalui ribuan gunung dan sungai, telah melihat dunia, merasakan kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, sebelum mereka bisa mendapatkan pencerahan. Dalam seni bela diri, mereka mengalami kemajuan pesat dalam beberapa aspek, dan memahami pemahaman baru. Aturan langit dan bumi lahir untuk pergerakan dunia, dan hukum tertinggi alam semesta juga sama. Jika Anda berpegang kepada berbagai jurus pedang, berbagai aturan, dan berbagai kekuatan, maka Anda akan menuruti keterbatasan Anda dan tidak akan bisa melonjak jauh. Menurutmu, apa tujuan dari gerakan pedang sebelumnya? Kata Qin Yuechi. Dia bertanya kepada Qin-chen. Tujuan dari gerakan pedang, gumam Qin-chen. Dia merutkan kening tidak mengerti. Membunuh musuh, kata Qin Yuechi. Pedang itu untuk membunuh musuh. Selama Anda ikhlas, selama Anda bergerak menuju tujuan ini, maka prosesnya tidak penting, kata Qin Yuechi. Mendengar itu, Qin-chen pun terdiam. Tiba-tiba Qin-chen merasa perkataan ibunya itu masuk akal. Namun pada saat ini, boom, ada ledakan. Di medan perang 10.000 ras ini sepertinya bergetar hebat, dan aura mengerikan bertahan dan tertekan di langit. Seolah-olah Tian Gong sangat marah dan hendak merobek dunia kecil tempat Qin Yuechi berada. Leluhur iblis abis, kata Qin Yuechi. Dia tiba-tiba melihat ke langit dan matanya menjadi dingin. Di langit terdengar suara gemuruh dan tatapan yang mengerikan. Chen-er, ibu akan pergi, kata Qin Yuechi. Dia menunduk dan berkata sambil membelai wajah Qin-chen. Apa, ibu, kamu harus pergi, kata Qin-chen. Dia tercengang, mengapa ibunya pergi sekarang? Namun Qin Yuechi kemudian tersenyum pahit. Chen-er, jangan salahkan ibu. Ibu datang ke sini hanya sebagai tiruan. Setelah membunuh Dewa Iblis dan orang lainnya, mustahil untuk ibu bisa mempertahankannya terlalu lama, dan cepat atau lambat itu akan hilang, kata Qin Yuechi. Apa, ini hanya tiruan dari ibu, kata Qin-chen. Seketika Qin-chen pun merubah ekspresinya, dan di saat yang sama leluhur naga juga terkejut.
Tidak heran jika ada yang salah dengan napas ibunya. Ternyata itu hanyalah tiruan. "Ibu, di mana tubuhmu? Anakmu ini akan menemukanmu," kata Qin-chen. "Chen-er, jangan datang kepadaku. Tempat di mana ibu berada bukanlah sesuatu yang bisa kamu datangi sekarang. Jika kamu datang, kamu akan mati. Jangan khawatir, ibu dan ayahmu baik-baik saja. Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu. Tetapi, apa yang kami lakukan itu untukmu. Chen-er, ibu ini berharap kamu bisa tumbuh sehat dan bahagia. Dan ibu yakin hidupmu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa," kata Qin Yueqi. Suara ibunya Qin-chen Qin Yueqi semakin turun dan cahaya di tubuhnya juga perlahan meredup. "Ingat, ras manusia Xiao Yao Supreme bisa dipercaya. Jika waktunya sudah tiba, dia akan memberitahumu sesuatu," kata Qin Yueqi. Dan setelah mengatakan itu, dari tubuh Qin Yueqi, napas besar naik dan seluruh sosoknya berubah menjadi pedang tajam, langsung naik ke langit, menebas ke arah langit tak berujung di atas medan perang 10.000 ras. Kemudian dunia kecil yang dibentuk oleh Qin Yueqi pun langsung hancur. Kemudian Qin Yueqi berubah menjadi kehampaan cahaya pedang, menebas tepat di atas cakrawala yang tak terbatas.